Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video kali ini saya akan tunjukkan sebuah partai penuh pengorbanan dari Franklin Knowles Young melawan Eldor di Boston, Amerika Serikat tahun 1892. Kita langsung saja kawan-kawan melihat keseruan partai ini. Franklin Knowles Young memegang putih, Eldor memegang hitam. Franklin memulai dengan pion E4, dibalas pion E5, pion D4, Dennis Gambit, pion pukul pion C3, kembali putih menawarkan pionnya. Pion hitam kembali pukul pion putih. Franklin tidak melanjutkan untuk pukul pion hitam, mengembangkan gajahnya ke C4. Kuda F6 oleh hitam. Kuda F3, kembali putih menawarkan pion E4 untuk dipukul kuda. Kuda pukul pion E4, Franklin melanjutkan rokade. Hitam melanjutkan kudanya ke D6 mengancam gajah. Lagi-lagi Franklin menawarkan gajahnya, lebih memilih mengembangkan kuda pukul pion C3. Tanpa pikir panjang, Eldor pukul gajah dengan kuda. Franklin menggeser betengnya ke E1 skak, ditutup dengan gajah E7. Franklin melanjutkan kuda ke D5, memberi tekanan gajah E7. Hitam membelanya dengan kuda C6. Kembali Franklin menekan gajah hitam E7 dengan gajah G5. Ditutup dengan pion F6. Beteng putih ke C1 mengancam kuda. Pion B5 melindungi kuda. Franklin kembali mengorbankan pertukaran dengan beteng pukul kuda C4, pion pukul beteng. Selanjutnya Franklin melangkahkan kuda E5. Lagi-lagi putih menawarkan perwiranya. Kali ini hitam mempunyai dua pilihan, pukul kuda E5 atau pukul gajah G5. Eldor lebih memilih pion pukul gajah. Franklin melangkahkan menteri ke H5 skak, ditutup dengan pion G6. Kuda ke F6 skak. Apabila raja ke F8, menteri ke H6 skak mat. Oleh karena itu gajah harus pukul kuda F6. Kuda putih pukul pion G6 open skak, ditutup dengan menteri. Jika ditutup dengan gajah atau dengan kuda, kuda putih akan melanjutkan langkahnya pukul beteng H8 open skak. Tidak ada petak lain selain raja ke F8 dan menteri ke F7 skak mat. Oleh karena itu di posisi seperti ini, menteri hitam harus mengorbankan diri untuk menutup skak, memberikan ruang bagi rajanya untuk ke petak D8 di langkah berikutnya. Beteng putih pukul menteri E7 skak, gajah pukul beteng. Franklin melanjutkan kuda ke E5 open skak, raja ke D8, kuda ke F7 skak, raja ke E8, kuda ke D6 open skak, double skak, raja kembali ke D8. Dan pengorbanan terakhir oleh Franklin adalah menteri ke E8 skak. Hanya bisa dipukul dengan beteng, diakhiri dengan mat jepit oleh Franklin, kuda ke F7 skak mat. Sebuah permainan yang luar biasa oleh Franklin dengan permainan Dennis Gambitnya, mengorbankan hampir semua perwira, meninggalkan satu kuda untuk mat jepit yang cantik. Coba kawan-kawan kita kembali ke satu momen yang cukup vital di permainan kali ini, yaitu di langkah ke-13 saat Franklin melangkahkan kudanya ke E5. Di sini hitam punya dua pilihan. Di permainan aslinya tadi pion pukul gajah. Di sini patut dipertimbangkan hitam pukul kuda dengan pion atau pukul kuda putih dengan kuda. Jika pukul kuda dengan pion, mungkin putih akan membalas kuda pukul gajah. Dipukul balik oleh kuda hitam, beteng pukul pion E5, hitam bisa melanjutkan beteng ke F8. Apabila menteri putih ke H5 skak, ditutup dengan beteng F7. Jika menteri putih melanjutkan langkahnya pukul pion H7,
Hitam bisa melanjutkan dengan pion D6 mengancam beteng sekaligus membuka ruang bagi rajanya ke depan jika ada ancaman dari Menteri Putih di peta H8. Dan apabila di posisi seperti ini, kuda pukul kuda. Mungkin Putih akan melanjutkan pukul kuda dengan beteng, pion pukul beteng, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, gajah pukul menteri, raja pukul gajah. Sekarang keadaan telah berbalik, hitam lebih baik daripada putih. Walaupun mempunyai menteri, putih akan kesulitan menghadapi 3 perwira hitam. Ditambah lagi putih kalah 2 pion daripada hitam. Itulah kawan-kawan permainan dari flanking Knowles Young melawan Eldor di Boston, USA. Semoga jadi inspirasi kawan-kawan dalam bermain catur. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.